Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita BTS 28 September 2023. 2 hari lalu, Istana Presiden menerima sepucuk surat ancaman bom. Biro Investigasi Kriminal (CIB) menemukan bahwa surat tersebut dikirim dengan modus operandi serupa dengan surat ancaman yang sebelumnya diterima oleh THSR dan bandara. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa pelakunya adalah oknum yang sama, yakni Chang Hai-chuan dari Tiongkok. Sementara menurut Istana Presiden, hampir 100 pucuk surat ancaman dari luar negeri telah diterima sejak Januari. Tanggal 26, kotak surat Istana Presiden menerima surat ancaman bom bertuliskan, "Saya menaruh bom di Istana Presiden." Pengirimnya adalah Tsai Ing-wen. Surat serupa juga dikirim ke kantor Kejaksaan Distrik Kaohsiung. Biro Investigasi Kriminal menganalisis metode kriminal dan melacak tersangka Tiongkok bernama Chang Hai-chuan yang sebelumnya mengirim surat ancaman ke THSR dan bandara, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini dilakukan oleh oknum yang sama. 这个部分我们会持续的 透过两岸共同打击犯罪的合作机制来请大陆来协助。嫌犯利用境外的IP 的部分，本局的国际科已经寻求国际司法互助。 Tanggal 27 dini hari, Istana Presiden kembali menerima surat ancaman dari juru bicara dan Wakil Presiden William Lai palsu. Penyelidikan awal menemukan semuanya berasal dari luar negeri. Sebagian teks suratnya menggunakan aksara Mandarin yang disederhanakan dan slang Tiongkok. Istana Presiden menyatakan kotak surat opini publik Istana Presiden telah menerima hampir 100 surat ancaman dari luar negeri sejak Januari dengan modus operandi serupa. Besok adalah festival bulan, waktu untuk barbecue. Yang menggembirakan adalah harga daging babi tidak naik malah turun. Sehubungan dengan cepatnya pertumbuhan babi, transaksi babi di pasar daging Kabupaten Yunlin meningkat signifikan dan harga daging babi pun turun lebih dari 10%. Lebih cepatnya pertumbuhan babi pada musim gugur ditambah dengan naiknya kebutuhan pasar menjelang festival bulan membuat volume perdagangan babi di pasar daging Kabupaten Yunlin menembus 3.000 ekor. Tapi harga rata-rata turun menjadi $88 per kilogram, berkurang lebih dari 10% banding awal bulan. Meski demikian, harga produk pengolahan daging seperti sosis yang telah diproduksi sebelumnya tidak ikut turun. Sementara seiring tradisi barbecue pada festival bulan, hasil laut termasuk kerang dan tiram juga diborong warga. Ada pedagang mengaku 800 cin semuanya terjual habis sejak pagi. Taiwan memberlakukan sistem upah pokok untuk menjamin upah minimum pekerja. Tapi regulasi peninjauan upah pokok yang berlaku bukan undang-undang resmi yang memiliki kapasitas hukum untuk menjamin hak pekerja. Untuk itu, sejumlah serikat pekerja berkumpul di depan gedung Yuan Legislatif, menyerukan secepatnya diloloskannya RUU Upah Minimum. RUU Upah Minimum disahkan oleh Yuan Eksekutif tanggal 21 bulan ini dan dikirim ke Yuan Legislatif untuk ditinjau. Sejumlah serikat pekerja dan industri berkumpul di gerbang Yuan Legislatif pagi tadi, menyerukan kepada legislator partai berkuasa dan oposisi untuk segera menyelesaikan peninjauan UU Upah Minimum dan berupaya menyelesaikan pembacaan ketiga pada sesi terakhir periode ini. 剩下11条应该很快就可以审完。这是蔡政府总统他们政府的一个政治承诺所以在最后一个会期，我们在这里要求他要赶快通过。 Yuan Eksekutif serta legislator partai berkuasa dan oposisi memiliki indikator referensi berbeda untuk menyesuaikan upah minimum. Partai DPP menilai pasal dalam UU tidak banyak. Partai berkuasa dan oposisi telah bersepakat bahwa RUU ini akan diprioritaskan dalam sesi kali ini. 我们是有信心在这个会期可以列为优先法案，可以立即来处理。 Serikat pekerja khawatir sesi ini hanya tersisa 124 hari lagi. Jika tidak disahkan, bisa tertunda akibat sesi yang tidak berlanjut. Mereka berharap pembacaan ketiga UU tersebut bisa diselesaikan secepatnya agar penyesuaian upah minimum tidak lagi menjadi perang tawar-menawar antara pekerja dan majikan di masa depan, melainkan bisa lebih dirumuskan dan dirasionalisasikan. Hari ini diperingati sebagai Hari Guru di Taiwan. Survei dari sebuah organisasi pendidikan menemukan dengan angka total 10, 30% guru SD dan SMP meraih angka di bawah 4 untuk tingkat kebahagiaan.
Di antaranya, guru paling tidak bahagia dengan jumlah terbanyak tercatat di Kabupaten Ciai. 28 September adalah Hari Guru, diperingati dengan persembahyangan pada Konfusius di berbagai tempat. Sementara survei dari sebuah organisasi pendidikan menemukan dengan angka total 10, 30% guru SD dan SMP meraih angka di bawah 4 untuk tingkat kebahagiaan. 5 kawasan dengan angka terendah, Kabupaten Ciai, Kota Ciai, Kota Tainan, Kota Hsinchu, Kabupaten Ilan. Menurut Serikat Guru Ilan, pengisian dokumen tak dibutuhkan yang tidak berhubungan dengan profesionalitas pendidikan dan kurang berhasilnya fungsi pendidikan keluarga adalah faktor utama ketidakbahagiaan. Seminggu telah lewat sejak terjadinya kebakaran pabrik Mingyang. Petugas pemadam kebakaran sejak pagi tadi kembali meneruskan penyapuan lokasi untuk menemukan jasad pegawai meninggal yang terakhir. Pada saat yang sama, pihak perusahaan mengadakan ritual kematian hari ke-7 di lokasi kebakaran dan rumah duka. Sementara Direktur dan Manajer Umum Perusahaan Mingyang telah dipanggil kantor Kejaksaan Distrik Pingtung dan dibebaskan dengan uang jaminan masing-masing 6 juta dan 5 juta dolar usai diinterogasi. Selain mencari pegawai terakhir yang hilang, Pemkab juga mengundang pakar pelayatan untuk membantu mengidentifikasi jasad petugas damkar dalam 2 hari terakhir. Tanggal 28 pagi, perusahaan Ming yang mengadakan ritual hari ke-7 setelah meninggal di lokasi kejadian. Dalam prosesi ini, karyawan berkeliling di tempat tersebut untuk berdoa dan berduka atas para korban. Polisi juga mengizinkan karyawannya memasuki lokasi kejadian secara berkelompok untuk mengambil barang-barang mereka. 去年的时候都会遇到一些我们消防同仁，那这次发生这个不幸的事情之后，我们大家非常不舍。 Tim pencarian khusus Kabupaten Pingtung juga datang ke rumah duka untuk mengenang para rekan petugas damkar. Terlihat Bupati Chow Chun Mi yang juga datang untuk memberi penghormatan dan kemudian kembali ke tempat kejadian untuk memerhatikan perkembangan pencarian. Tanggal 27, kantor Kejaksaan Distrik Pingtung memanggil Direktur dan Manajemen Umum Perusahaan Mingyang untuk diinterogasi. Mereka menilai bahwa keduanya terlibat dalam kriminalitas bahaya publik dan fasilitas karena kelalaian. Setelah diinterogasi, masing-masing dibebaskan dengan jaminan 6 juta dan 5 juta dolar. Asosiasi Hak Petugas Pemadam Kebakaran Nasional hari ini mengenakan helm dan seragam tahan api yang tebal untuk melakukan protes dan menyatakan ketidakpuasan di depan Yuan Eksekutif, menyerukan agar pemerintah mengizinkan pembentukan asosiasi, merevisi UU Penanggulangan Kebakaran, memperberat dakwaan majikan dan menjatuhkan vonis pidana agar yang terlibat bisa jera. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.